Sesama YouTuber Kristen berdebat di YouTube, jemaat menjadi bingung. Ini tanda tanya besar. Shalom, salam jumpa bersama saya Pendeta Mel Atok. Pada kesempatan ini saya setelah menyaksikan YouTube hari-hari ini, YouTuber Kristen yang notabene adalah hamba-hamba Tuhan, apologet, pembela-pembela iman. Tapi beberapa waktu ini kita lihat satu dengan yang lain berdebat. Dan saudara-saudara, saya kemudian juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari umat lah, dari jemaat, baik yang ketemu langsung maupun yang lewat medsos, baik Facebook, YouTube. Banyak komentar yang keluar dan diantaranya mereka bilang mereka jadi bingung nih mana yang benar. Kok pendeta sama pendeta atau YouTuber sesama YouTuber Kristen saling berdebat dan lain sebagainya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, memang ini perlu kita pikirkan. Kondisi di mana sedang terjadi sekarang ya. Seperti Pak Isra Soro, Pak Joshua Teu, lalu Pak Pendeta MYM juga punya judul video mengatakan Pak Yosua bidat atau sesat. Pak Diking Gadas juga melakukan itu. Belum lagi pernah Pak Isra Soro dengan Pak Rudy Yohanes, sang debaters, Saudara Louis Prasetyo dengan sang debaters juga pernah berurusan dengan saya walaupun belum terjadi perdebatan karena memang jemaat di tempat saya melarang saya, ya, melarang dengan alasan-alasan yang saya bisa terima. Dan memang saya lebih menerima masukan daripada jemaat yang notabene pendukung pelayanan saya dibanding menerima pancingan dari saudara Rudy Yohanes. Dan itu hanya persoalan Yudas ya. Dan mungkin kalau Pak Rudy Yohanes nonton ini, ya kita harus sepakat untuk tidak sepakat. Maksudnya Pak Rudy percaya Pak Rudy percaya Yudas mati masuk surga. Kalau saya tidak percaya. Ya, saya percaya Yudas masuk neraka karena dia bukan orang percaya. Dia bunuh diri dan seterusnya. Seperti ada di video saya yang satu itu. Dan di situ memang saya, setelah jemaat nasihati saya memang memutuskan untuk ya ikut jemaat punya mau begitu. Mereka bilang tidak usah Bapak gitu. Oke, jadi buat Pak Rudy Yohanes, saya tidak tahu apakah di video Anda itu ada semacam hinaan atau apa, saya tidak tahu ya. Ada yang kasih tahu bilang kayaknya dia hina pribadi gitu loh. Tapi saya belum nonton juga. Tapi ya sekali-sekali pendeta dihina juga bagus juga buat saya loh ya, supaya kita juga dilatih untuk dengar yang tidak enak gitu loh. Karena kita juga sudah sering banyak dapat dukungan, dapat support, lalu jemaat atau orang-orang Kristen menyemangati saya. Jadi sekali-sekali kalau ya dihina juga saya pikir perlu latihan juga pendetanya. Jadi saya aman-aman saja sih, tidak ada masalah. Nah, maksud saya ialah bahwa memang ini terjadi nih perdebatan di YouTube sesama YouTuber Kristen yang notabene kebanyakan adalah pendeta hamba Tuhan termaksud saya. Apakah ini membingungkan jemaat? Nah, atau dengan kata lain, apakah ini diteruskan atau jangan gitu loh.
Ya, seperti yang sekarang ini kan sudah membingungkan. Kayak Pendeta Isra Soro dan Joshua Teu. Pak Yosua menolak istilah Tritunggal. Bahkan bukan hanya menolak istilah, tapi konsep atau ajaran tentang Tritunggal itu kelihatan ditolak mentah-mentah oleh Pak Yosua dengan dasar-dasar ayat. Lalu Pak Isra juga sudah membantah. Saya awalnya tidak tahu pandangannya Pak Joshua Teu seputaran Tritunggal. Setelah saya nonton, saya cek, saya mulai tahu bahwa beliau ternyata memang menolak istilah Tritunggal, dan juga bukan sekedar istilah tapi memang ajaran-ajaran seputaran doktrin Tritunggal. Tetapi saya tidak akan mengganggu gugat itu loh, seperti Pak Deki Gadas juga bilang Pak Yosua pengajar sesat, Pak MYM dan lain sebagainya. Saya tidak masuk ke ranah itu. Saya kembali kepada topik saya bahwa ini bagaimana jemaat. Ya, saya lebih ke memberitahukan kepada jemaat bagaimana seharusnya reaksi kita. Ya, apakah ini harusnya dihentikan karena bikin bingung atau dilanjutkan saja? Jadi begini ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, termasuk semua kawan-kawan seiman atau siapapun yang sudah menjadi subscriber di channel saya. Menurut saya tidak ada masalah. Jemaat tidak perlu bingung kalau ada sesama YouTuber Kristen berdebat. Tidak ada masalah. Ya, kenapa tidak ada masalah, saudara-saudara? Yang pertama, karena memang debat itu juga alkitabiah. Ulang ya, debat itu juga alkitabiah. Mari kita lihat dulu data ayatnya. Saya tunjukkan dari misalnya pengalaman Apolos ya. Apolos itu dia berdebat, dan Alkitab mencatat dalam debatnya itu memang dia berdebat karena kasih karunia Allah. Dan juga saudara-saudara bahwa justru karena berdebat itu dia menjadi berguna bagi jemaat. Makanya jemaat, saya pikir debat sesama YouTuber Kristen juga tidak ada masalah. Karena itu bisa menjadi berguna bagi jemaat. Perhatikan ya, dalam Kisah Para Rasul 18 misalnya, mulai ayat 27 dikatakan demikian. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah, garis bawahi, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Jadi menarik bahwa seseorang bisa menjadi berguna bagi sesama orang percaya. Itu pun mutlak kasih karunia Allah. Dan Apolos mengalaminya. Nah, menjadi berguna karena kasih karunia Allah kepada sesama ini macam-macam. Karena kasih karunia Allah, dia seorang kaya bisa membantu yang susah. Karena kasih karunia Allah, dia orang pintar bisa bagi kepintarannya, bagi ilmunya. Karena kasih karunia Allah, dia punya talenta-talenta tertentu, ya, entah tukang bangunan, tukang kayu, dia bisa jadi berguna bagi orang percaya. Nah, khusus Apolos, kita tahu bahwa dia ini seorang pengkhotbah muda, mahir soal kitab-kitab suci, dan dia adalah orang yang boleh dikatakan sangat pintar ya. Dia sangat pintar. Nah, dia menjadi berguna dalam Kisah Para Rasul 18 ini. Ayat 27 sampai ayatnya yang ke 28 itu gara-gara dia berdebat, Bapak Ibu. Menjadi berguna bagi jemaat. Perhatikan ya. Saya baca bagian akhir dari ayat 27 lalu saya sambung nih ayat 28 ya. Kisah 18. Oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jelas ya?
apa yang membuat Apolos berguna bagi jemaat dalam kasih karunia Allah? Dia membantah orang-orang Yahudi yang tidak percaya ketuhanan Yesus, ya, yang juga notabene mendapatkan ajaran turun-temurun dari para nabi, ya, perjanjian lama tentunya, ya, kitab para nabi, kitab Musa, kitab Taurat, Pentateuk, nabi-nabi besar, nabi kecil, lalu apa lagi, Mazmur, yang syair-syair. Tapi justru mereka tidak percaya Yesus. Nah, di situ Apolos ini Tuhan pakai dia untuk membantah. Jadi saya pikir Bapak Ibu terkasih, memang kalau kita bilang harus berhenti perdebatan yang terjadi antara sesama YouTuber, saya pikir tidak juga, justru harus terjadi. Kenapa? Ya, supaya kita jemaat mendapatkan satu ajaran yang pasti, begitu loh. Karena kelihatannya ada yang membingungkan di antara para YouTuber Kristen sendiri, pandangannya. Kayak yang terjadi sama Pak Yosua Teu dan Pak Estra Soro atau Pak MYM, Pak Deking Gadas. Mereka mengkritisi ajaran Pak Yosua Teu. Pak Yosua Teu pun mengkritisi para penganut doktrin Tritunggal, ya, termasuk saya tentunya. Saya percaya Tritunggal, dan memang Tritunggal itu sesuatu yang Alkitab, dan itu sesuatu yang teologis sekali. Itu betul-betul bersumber dari kitab suci, jadi bukan ajaran abal-abal. Itu jelas sekali. Tapi sekali lagi saya tidak mau bahas itu sekarang, karena bapak-bapak pendeta yang lain atau YouTuber yang lain sudah menjelaskan itu dengan pembuktian yang kuat. Jadi maksud saya, jemaat tidak perlu bingung. Bagi yang bertanya, Anda tidak perlu bingung bahwa apa yang terjadi ini juga sebenarnya sangat berguna, asalkan ada beberapa syarat, ya. Yang pertama, bahwa perdebatan itu bukan dilakukan untuk mencari popularitas atau kepentingan diri. Itu tidak boleh, itu dosa, ya. Alkitab berkata, Paulus bilang, aku bukan memberitakan diriku, tapi memberitakan Kristus. Jadi kalau ada YouTuber misalnya, ini baik jemaat maupun YouTubernya, kalau lihat, ya, saya sebagai saudara kita kasih ingat. Kalau perdebatan lalu mulai cari popularitas diri nih, saya paling hebat, ya, saya pikir janganlah. Kita kan hamba Tuhan, toh. Kita harus hati hamba, kita berani, kita tegas, tapi dengan motivasi betul-betul menyatakan kesalahan, lalu menunjukkan kebenaran yang sejati kepada umat. Dan cara seperti itu jelas tidak salah di hadapan Tuhan, tidak berdosa di hadapan Tuhan. Tapi kalau mulai ini keakuannya, kehebatannya, gelarnya, fasilidanya, apanya yang diagung-agungkan, itu menjadi salah. Kita percaya itu semua, baik fasilida, kemampuan berapologetik, lalu latar belakang pendidikan teologia, pemahaman-pemahaman kita, itu semua dari Tuhan dan Tuhan pakai. Tapi saya ingatkan, tidak boleh dengan untuk popularitas diri, ya. Yang kedua, bahwa tidak boleh sampai menghina. Makanya saya tidak tahu, ya, Pak Rudi Yohanes, apakah beliau sudah menghina. Karena beliau kan kalau saya nonton tuh, dia kalau hina kadang-kadang fisik gitu lah. Nah, ini mungkin dalam kasih Kristus saya ingatkan Pak Rudi supaya kita sesama hamba Tuhan jangan pertontonkan itu kepada umat. Karena jelas itu tidak menjadi teladan. Ya, jadi kalau mau dikatakan apa yang tidak boleh, ya ini yang tidak boleh dipertontonkan kepada umat. Kesombongan atau menghina lawan debat. Jangan, kita tetap bersaudara. Tapi ya tidak bisa kompromi dengan ajaran yang tidak alkitabiah, begitu. Jadi maksud saya ialah bahwa siapapun, ya, kita jangan hina bibir orang lah. Kita udah kayak Yahya Waloni nanti. Batik orang lah dipersoalkan, wajah orang, kita hamba Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 9-12 mengingatkan kita, dengan lidah yang sama kita memuji Allah,
Jangan sampai dengan lidah yang sama kita mengutuk orang, begitu ya. Apalagi hamba-hamba Tuhan, ya. Apalagi mungkin ajarannya bukan kategori sesat tapi salah, begitu ya. Saya pikir tidak usah lah kita hina fisik orang, ya. Yang berikut ialah bahwa memang debat berapologetik melakukan pembelaan iman itu memang harus dari Alkitab. Makanya Apolos dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 27-28 di sana dia berusaha membantah dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Diambil dari mana? Kitab suci. 1 Petrus 3 ayat 15 juga mengajarkan kita bahwa memang kita harus mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada pada kita ketika orang bertanya kepada kita. Jadi mungkin itu beberapa hal yang menurut saya sebaiknya di debat jangan ada. Tapi kalau debatnya betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak hina orang, ya, tidak menyombongkan diri, lalu memang ada bukti kitab suci yang jelas, silakan. Pengertian bukti kitab suci di sini bukan hanya asal copot ayat loh ya. Tetapi memang ada tafsiran keterkaitan ayat itu yang kuat. Karena dalam cara menafsir Alkitab itu kan bagian yang satu tidak boleh berbenturan dengan bagian yang lain. Ya, begitu. Jadi ini saya hanya kasih tahu kepada umat, sekaligus masukan buat saudara-saudara saya, para YouTuber. Karena YouTuber Kristen yang ada sekarang ya seperti Verbum Veritatis ya. Pokoknya Pak Deki nggak ada situ, itu bagus sekali. Pak Gracia Pelo itu luar biasa. Pak Budi Asali sudah pasti bagus. Ya, dari Pak Yosua Teo juga pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Lalu dari Pak Esra Soro sudah pasti. Dari Pak Murawali, Pak Rudi Yohanes, ya Tanpa Ragi, Pak Luis Prasetyo. Lalu siapa lagi? Pak Andre Tung atau Andre Tunggal. Lalu Pak Yusuf ya. Yusuf Manubulu, minta maaf kalau salah. Pak Yusuf. Aduh, banyak sekali YouTuber. Harusnya kita bersatu, harusnya. Tapi bagaimanapun sebelum menuju pada persatuan, ya kita mau tidak mau. Kalau ada kita yang salah, lalu ada YouTuber tertentu yang Tuhan pakai, kita harus dengan rendah hati dong. Kan memang debat untuk lihat kebenaran, bukan ego pribadi. Nah saya lihat, aduh, ini kita lihat di lapangan ya, agak susah loh pendeta menerima hinaan, agak susah. Ya susah, hinaan dalam artian maksud saya, hinaan yang memang secara yang tadi saya bilang salah, tapi ya di sisi lain kan ya tabur tuai mungkin toh kita kadang-kadang salah ngomong, kita pernah hina orang juga. Jadi kalau contoh saya kalau saya pernah kena hina, saya ingat-ingat saya juga mungkin pernah melakukan itu. Ya sudah, tanam kedondong panen kedondong begitu. Ya. Jadi mereka semua ini kalau saya pribadi saya belajar dari mereka, termasuk Pak Rudi Yohanes pun saya belajar dari Pak Rudi. Ya, walaupun kita harus sepakat untuk tidak sepakat dalam hal Yudas. Tapi bagaimanapun saya berdoa. Saya sampai level berdoa buat para YouTuber. Berdoa sungguh Tuhan tahu saya hamba Yesus. Saya berdoa supaya maksudnya kita semua nih ya rendah hati aja. Dan tidak boleh kalau ditegur atau ada ajaran kita yang salah, yang copot ayat sembarang, tafsiran yang ngawur, ya harusnya kita rendah hati mengatakan saya salah, saya setuju dengan Pak ini, Pak itu dan lain sebagainya. Saya pikir itu jauh lebih bagus ya, supaya umat juga mendapatkan teladan, bukan hanya kemampuan kita berapologetik, berkhotbah, retorika, tapi lebih daripada itu kita juga mempertunjukkan kesaksian moralitas kita yang baik. Sebagaimana kalau kita percaya Yesus ada Roh Kudus, pasti ada buah roh dengan manifestasinya.
Maka saya pikir ini yang penting. Yang berikut, hal yang kedua buat semua saudara, kenapa perdebatan sesama YouTuber Kristen ini tidak ada persoalan? Karena begini, Alkitab mencatat bahwa di zaman akhir menuju akhir zaman, salah satu fenomena yang pasti terjadi dan sudah terjadi, sedang terjadi dan akan semakin menjadi-jadi menjelang Yesus mau kembali adalah munculnya banyak penyesat. Dengan adanya data ini mengingatkan kita bahwa perlu ada perdebatan-perdebatan sehingga Tuhan bisa pakai perdebatan untuk memurnikan ajaran-ajaran yang ada sehingga jemaat pun dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh memfilter setiap ajaran yang kita nonton di YouTube misalnya. Karena sekarang kan paling banyak di media sosial. Kita jangan asal-asal percaya. Karena bagaimanapun nabi palsu akan muncul. Pengajar palsu akan muncul. Ini kelihatan di Yohanes 4 ya. Mulai ayat 1. 1 Yohanes 4 maksud saya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan ada. Dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Ya. Jadi saya perlu tekankan ini. Jadi kalau yang namanya pendeta cara memurnikannya ya pakai Alkitab. Kata uji segala roh, kata roh di sini bukan bicara spirit atau roh biasa, tapi ini bicara tentang roh apa yang menuntun orang mengajar. Roh Kudus berarti diajar kebenaran, tidak asal copot ayat, dia cara menjelaskannya Alkitabiah, sehingga bagian yang satu dengan bagian yang lain tidak berbenturan, tapi ditemukan benang merah yang pas. Dan ini mutlak pimpinan roh, belajar amin, tapi pimpinan roh juga sesuatu yang paling penting di dalam menafsirkan Alkitab. Jadi buat jemaat, buat orang Kristen dan juga YouTuber ya saya pikir tidak ada masalah selagi kita tulus melakukannya. Kalau saya pribadi sih jujur-jujur saja saya merasa rugi kalau tidak belajar dari YouTuber-YouTuber yang lebih pintar, yang lebih mampu, yang lebih senior lah kalau bagi saya. Itu sih yang saya kepikiran waktu saya lihat banyaknya perdebatan dan mendapatkan pertanyaan yang dari umat, dari jemaat, dari para subscriber yang mengatakan mereka bingung. Nggak usah bingung ya, nggak usah bingung, justru bagus supaya kita bisa membandingkan. Oh ini kurang kuat, ini copot ayat tapi bagian dikasih ayat ini dia nggak bisa jawab misalnya. Itu kan jadinya bagus ya. Tapi soal YouTubernya sendiri ya tentu mereka sudah baca Alkitab, mereka harus berubah. Karena kalau kita pintar omong Alkitab, pelayanan tapi hidup jahat, nanti Matius 7 ayat 21 sampai 23 bilang, waktu mereka datang lapor, aku bernubuat, aku bikin mujizat, aku usir setan. Yesus bilang pergi, hanya kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Nah, kalau di YouTube kan saudara tidak tahu Mel Ato karakter kayak apa. Ya. Pak Estra Soro karakternya kayak apa. Pak Deking Gadas karakter kayak apa. Pak Rudi Yohanes kesehariannya kayak gimana. Pak Murawali juga begitu ya. Tetapi kami semua nih tahu Tuhan. Jadi teman-teman YouTuber pasti mengerti hal ini dan sangat siap bertanggung jawab. Bahkan wajib hukumnya kita justru saling mendoakan biar perdebatan-perdebatan yang ada bisa menghasilkan yang baik. Semua yang berdebat pun hidupnya benar. Kita yang dengar perdebatan pun dapat
pimpinan Tuhan sehingga kita menemukan ini ajaran yang benar. Misalnya Tritunggal itu Alkitabiah atau tidak dan lain sebagainya. Saya tidak bahas, saudara silakan nonton di teman-teman YouTuber yang sedang saling adu argumentasi di sana. Tidak ada masalah ya. Jadi itu saja yang saya mau sampaikan melalui video saya yang sederhana ini. Kiranya bermanfaat. Terima kasih buat dukungan saudara. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebelum saya tutup lagi, saya ingat juga memang kita semua ini teman-teman YouTuber Kristen kan kita memang membantai ya serangan-serangan dari luar. Tapi bagaimanapun tidak bisa ditutupi serangan dari dalam pun bisa ada. Oleh karena itu ya sudah, kita harus saling menguatkan. Kiranya ini berkenan. Tuhan Yesus memberkati. God bless.